Salah satu irigasi yang berada di Yogyakarta adalah Bendungan Kamijoro. Infrastruktur ini merupakan hasil pengembangan dari bendungan yang dibangun pemerintah kolonial Belanda. Kemudian sekitar tahun 2000 dibangun free intake atau bangunan pengambilan bebas di bendungan tersebut untuk mengalirkan air Sungai Progo menuju saluran irigasi. Namun, free intake tersebut dilakukan aktivitas penambangan pasir sehingga air tak bisa mengalir ke saluran irigasi karena dasar sungai air turun. Kemudian pada tahun 2016, bendungan ini mulai dikerjakan dan selesai pada tahun 2018. Bendungan ini memiliki luas pengairan 2.563 hektar. Irigasi ini mengairi sebanyak 4 kecamatan, yaitu Pandak, Serandaan, Sanden, dan Kretek, serta 13 desa. Sumber air irigasi Kamijoro berasal dari aliran Sungai Progo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jembatan di bendungan ini juga menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dan Bantul, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menyeberangi sungai. Pengairan irigasi dikelola langsung oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A. Di wilayah Kamijoro ada sebanyak 44 kelompok P3A, 3 kelompok GP3A atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan 1 kelompok IP3A atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air. Kita merupakan sebuah DI, di mana DI ini ada 2 ya Mbak, ada DI Pijenan dan DI Kamijoro. Untuk DI Pijenan sendiri itu secara khususon itu untuk mengoncori 1 kecamatan di 2 desa. Terus yang dari Kamijoro ini khususan untuk mengoncori 4 kecamatan di 11 desa dengan luasan 2.350 hektar, yang dari Pijenan itu 120 hektar. Jadi sistem irigasi yang ada di Pijenan Kamijoro ini merupakan pengambilan yang ada di wilayah Dusun Kalisoko, ada di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, di mana di Bendung Kamijoro ini dengan total panjang luas sekitar 36 kilo dengan luasan 2.300 hektar, di mana sistem irigasi ini merupakan sistem unggulan kami untuk mengoncori lahan persawahan, di mana di sektor sisi selatan itu ada sentral produksi penanaman bawang merah dan cabai sebagai faktor unggulan kami. Juga ada untuk irigasi di sistem lahan pasir yang ada di lahan pasir wilayah Pantai Samas. Untuk itu dalam sistem irigasi yang ada di Pijenan Kamijoro terbagi menjadi 3, yaitu kewenangan kewilayahan P3A atau GP3A Pijenan Hulu, GP3A Pijenan Kanan, dan GP3A Pijenan Kiri. Di mana di sini KPI atau Kelembagaan Pengelola Irigasi selain ada GP3A juga ada IP3A, ada P3A unit, serta ada perkumpulan dari masyarakat petani pengguna air itu sendiri, ada panitia 11, juga ada paguyuban, di mana perkumpulan-perkumpulan petani untuk wilayah Pijenan Kamijoro tujuannya sama, bagaimana untuk kelancaran distribusi air dalam sistem irigasi kita. Untuk pembangunan Bendung Kamijoro ini sangat-sangatlah penting karena dalam perkembangannya saya sudah 10 tahun Mbak menjadi leader yang ada di Pijenan Kamijoro, dan baru sekitar 2 tahun Bendung Kamijoro ini dibikin oleh pemerintah pusat, dan manfaatnya ini sangat dirasakan oleh petani, di mana untuk saat ini sumber air di saat musim kemarau satu-satunya kita hanya dari Kamijoro, di mana kita mengambil dari Sungai Progo, karena pada saat musim kemarau pengambilan dari Bendung Pijenan menikah air sudah tidak dapat dioptimalkan. Untuk wilayah oncoran 2 desa saja sudah tidak mencukupi, apalagi untuk Pijenan jika nanti dimanfaatkan untuk 11 desa sangat tidak mungkin. Nanti bisa kita lihat kondisi ketersediaan air yang ada di Bendung Pijenan. Untuk kendala yang kita hadapi satu itu masalah operasi dan pemeliharaan, karena ketugasan kami di sini sebagai petugas OP. Masalah satu yang ada di wilayah Bendung sendiri itu adanya pemasangan saringan sampah yang ada di bawah kita ini, di mana saringan sampah ini terlalu menjorok ke dalam dan terlalu rapat, sehingga diperlukan penanganan khusus, di mana kita setiap hari harus membersihkan sampah. Dan harapan kita nanti di depan intake pengambilan ini dipasangi saringan sampah lagi yang agak besar
untuk menyaring sampah-sampah yang besar, sehingga sampah-sampah yang kecil itu tidak bisa tersangkut lagi di saringan sampah yang bawah, sehingga debit airnya nanti bisa lancar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kendala yang kami hadapi itu dengan adanya endapan atau sedimen pulau, di mana air ini tidak bisa langsung masuk ke dalam intake, harus melalui cekungan, sehingga endapan yang ada di bendung Kami Joro ini menghambat tentang air yang akan masuk di intake kita. Untuk sisi lain, kendala yang kita hadapi itu ada di saluran induk Kami Joro, di mana di saluran induk Kami Joro ini di saat dulu ada pembangunan bendung, itu merupakan include sebuah pekerjaan dari bendung ini untuk membangun sarana jaringan irigasi di induknya, yang notabene sudah dibongkar, tapi adanya miskomunikasi atau human error di wilayah pekerjaan sehingga pekerjaan itu tidak dilanjutkan. Baru kali ini untuk saluran induk Kami Joro ada dana alokasi khusus DAK untuk melaksanakan pekerjaan yang notabene harus segera ditangani, itu keterkaitan masalah kondisi jaringan irigasi tanggul, baik itu tanggul bawah maupun tanggul atas, yang kita khawatirkan jika musim hujan ini nanti tiba, itu tanggul atau tanggul di saluran induk Kami Joro yang ada di Makam Bulan sampai Ngancar itu nanti akan menjadi longsor dan akan menutup saluran induk kita. Itu kendala kita. Terus sistem pembagian air yang kita laksanakan di saat musim kemarau, kita menggunakan sistem dropping atau amprah, di mana sistem dropping atau amprah ini untuk memfokuskan ketersediaan air kepada bulak atau titik sawah tertentu, sehingga kebutuhan air di petani itu bisa tercover dengan asumsi kita menggunakan sistem pasaran, Mbak. Pon Wage Kliwon Legi Paing, 5 hari ngalir, 5 hari mati. Asumsi kami setelah koordinasi dengan Dinas Pertanian, tanaman tidak diairi selama 5 hari belum mati. Jadi itu sistem yang kami terapkan, adanya sistem pembagian air Pon Wage Kliwon Legi Paing. Ya. Untuk masalah irigasi yang ada di Kami Joro dengan adanya dibangun, itu benar-benar sudah sesuai dengan target. Tinggal bagaimana nanti pengelolaan operasi dan pemeliharaannya untuk mendistribusikan air ini ke wilayah 11 desa 4 kecamatan. Yang jelas dengan adanya bangunan Kami Joro ini sudah merupakan terkabulnya harapan petani selama ini akan adanya ketersediaan air. Begitu, Mbak. Harapan kita ke depan setelah adanya bendung yang cukup megah dengan sistem irigasi yang sudah tertata dengan baik, ini harus diikuti dengan kondisi yang ada di hilir atau di bawah dengan peningkatan jaringannya untuk memanfaatkan air ini agar tidak banyak sekali faktor kehilangan. Terus kondisi jaringannya sendiri harus diperbaiki. Banyak sekali titik-titik yang notabene jaringan irigasinya kurang bagus karena sudah pembangunan di atas 10 tahun. Begitu, Mbak. Irigasi ini sangat penting karena apa? Di wilayah daerah irigasi Pijenan Kami Joro ini yang luasannya kurang lebih ada 230 hektar, itu adalah 2.300 hektar dan ada 260 lahan kering dan lahan pasir yang bisa teroncori melalui DI Pijenan Kami Joro ini adalah merupakan daerah pertanian padi dan palawija yang sangat diharapkan oleh petani. Sejak sebelum adanya bendung Kami Joro ini kita sangat terganggu, terutama pada saat musim kemarau untuk kebutuhan air. Jadi pola tanam kita itu kan padi palawija atau padi palawija. Terutama pada saat tanaman padi ini kita sangat membutuhkan air irigasi. Pada saat tanaman palawija khususnya bawang merah ini adalah kita juga membutuhkan air irigasi secara terus-menerus. Sehingga kalau sampai kebutuhan air irigasi di daerah DI Pijenan Kami Joro ini tidak tercukupi, ini kerugiannya itu bisa sampai ratusan bahkan miliaran rupiah. Tapi setelah adanya bendung Kami Joro ini sedikit banyak sudah banyak teratasi walaupun ada beberapa wilayah yang masih perlu perhatian karena adanya beberapa sarana prasarana infrastruktur yang perlu diatasi.
Dan di daerah kami, DI Kamijoro ini kan sudah ada lembaga yang lembaga-lembaga kemasyarakatan mulai dari GP, IP, terus ada kelompok tani, ada P3A, ada Panitia 11 yang bersama-sama kita musyawarah terkait dengan masalah kebutuhan air irigasi. Harapan kita terkait dengan peningkatan fasilitas sarana prasarana yang sudah diberikan, yang akan diberikan itu yang pertama yaitu peningkatan jaringan irigasi, pembangunan jaringan irigasi selanjutnya setelah bendung ini. Karena banyaknya fasilitas sarana prasarana irigasi terutama di daerah saluran primer dan sekunder ini yang sudah bermasalah karena sudah tua, sudah lamanya bangunan-bangunan itu sudah banyak yang rusak. Di samping memang ada beberapa tingkat kesadaran petani yang rendah yang merusak beberapa fasilitas sarana prasarana bangunan itu. Sebetulnya yang diharapkan oleh petani itu adalah bagaimana kecukupan daripada air irigasi ini, bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan masalah irigasi ini. Yang diharapkan petani itu sebetulnya piye carane cukup banyune. Nah, kalau cukup banyune kita baru bicara produksi, baru kita bicara harga dan lain sebagainya. Dan juga keterbatasan tenaga OP ini yang juga harus segera pemerintah memikirkan. Mereka jam kerjanya terbatas pada jam kerja kantoran, padahal petani butuh air itu 24 jam. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengelolaan irigasi adalah perbaikan saluran Induk Kamijoro yang berada di Dusun Jaten, Sendangsari, Pajangan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki talut yang sebelumnya pernah rusak dan belum selesai perbaikannya. Perbaikan ini harus segera diselesaikan karena jika musim hujan tiba dan talut di saluran belum diperbaiki, dikhawatirkan material yang sudah disusun dapat terlepas dan hanyut. Apabila hal tersebut terjadi, dapat mengakibatkan terhalangnya air untuk sampai ke hilir. Petugas OP juga melakukan pelumasan pintu air. Selain itu, masyarakat sekitar juga melakukan babat suket di saluran irigasi. Hal tersebut dilakukan untuk memelihara irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan saluran irigasi dengan memotong rumput-rumput yang bisa menghambat aliran irigasi. Lalu juga dilakukan gali walet atau pengangkatan sedimen yang dapat mengganggu saluran irigasi. Dan juga dilakukan pengambilan sampah di saluran irigasi. Banyak saluran yang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan sadap liar atau melubangi bangketan saluran irigasi itu. Sehingga air tidak bisa maksimal nyampe ke hulu, ke hilir. Nah, kelompok petani itu, seluruh kelompok petani Pijenan Kamijoro tentunya sangat merasakan sekali. Namun ada yang kelompok petani yang belum bisa maksimal merasakan adanya saluran air dari Pijenan Kamijoro karena ya tadi kendalanya masalah saluran irigasi yang rusak, banyak yang rusak. Sehingga untuk mohon pada pemerintah supaya memperhatikan dan memperbaiki bisa air bisa mengalir utamin uju yang bisa ke sasaran, tidak banyak kebocoran, bisa maksimal nyampe ke sawah. Ya inginnya kalau petani itu nomor satu air, kuncinya cuma satu air, karena air sangat penting bagi tanaman. Untuk petugas OP Pijenan Kamijoro, salam satu komando. Siap siaga serat. Salam satu komando. Siap siaga serat. Salam satu komando. Siap siaga